Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora, Ibu Bapak MAG, yang saya hormati para wakil dekan, kaprodi, dan sekjur, serta Bapak Prof. Nurholis Setiawan selaku pembicara kajian Al-Hikmah pada hari ini, dan seluruh sivitas akademia yang insya Allah selalu dirahmati oleh Allah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmatnya pada pagi hari ini. Kita masih diberi kesempatan kembali untuk dapat berkumpul secara virtual untuk menimba ilmu, agar dapat menimba ilmu ini untuk lillahi kalimatillah waliridwali ta'ala, amin. Salawat beri salam senantiasa tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan selalu kita nantikan syafaatnya fi yaumil akhir. Sebelum kita mulai kajian Al-Hikmah pada pagi hari ini, mari bersama kita berdoa semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa menjadi ilmu yang barokah dan dapat menjadikan diri kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadhihi as-solihah al-Fatihah. Selanjutnya saya persilahkan kepada Prof. Nurholis sebagai pembicara kajian Al-Hikmah pada pagi hari ini untuk menyajikan paparan materinya. Silahkan Pak. Terima kasih Bu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan suara saya bisa diterima dengan baik ya, tidak ada gangguan sinyal biar mumpung masih pagi, masih seger. Jelas Prof, jelas. Ya, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Ibu Dekan Fakultas Adab dan Humaniora, Ibu Dr. Nakiyah, Mbak Kiki yang saya hormati, rekan-rekan sekalian, ya seluruh sivitas akademika FUAH, dan juga mungkin ada yang bergabung dari beberapa unsur, ya apakah siswa S3 ataupun juga peminat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang saya hormati. Alhamdulillah pada pagi hari ini sesuai jadwal ini, saya tidak minta dispensasi, sesuai jadwal. Saya ingin melanjutkan apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman tim ya. Kita sampai ke hikmah yang ke-27. Yang ini sebetulnya masih identik ya, masih senada dengan hikmah yang ke-26 yang mungkin dibacakan hari kemarin. Min alamatin najhi fid nihayat ar-ruju' ilallahi fil bidayat, yang sudah dibacakan hari Senin kemarin mungkin ya, sesuai dengan urutan. Hikmah ke-27 saya bacakan dulu, nanti juga syarahnya saya bacakan, kemudian saya coba menjelaskan sesuai dengan apa yang saya tahu, kira-kira begitu, dan nanti kita bisa buka dengan diskusi. Hikmah ke-27 berbunyi, man asyraqat bidayatuhu asyraqat nihayatuhu. Barang siapa yang cemerlang di awal ya, maka akan cemerlang juga di akhir. Kemarin ya, yang hari Senin kemarin kita mendapatkan pelajaran ya bersama ya, min alamatin najhi, salah satu dari tanda-tanda keberhasilan di akhir ya adalah kembali kepada Allah di awal. Jadi mengapa ini saya katakan masih serupa ya, atau masih senada. Ini mu'alif katakanlah begitu memberikan aksentuasi betapa kembali kepada Allah di awal katakanlah begitu, itu menjadi sangat penting di dalam langkah-langkah kita ke depan sebagai seorang salih. Man asyraqat bidayatuhu, man utawi sapane wong asyraqat iku cemerlang ya. Apa bidayatuhu kawitane man
barang siapa yang awalnya cemerlang ya, awalnya padang gitu. Padang maksudnya padang yo apa dikai lampu apa piye gitu kan. Yang dimaksud cemerlang adalah bi an ammaro yento atau gambare yento ngerameaken sapa man alqa tahu ing pira-pira waktune man ya, meramekan dengan apa? Bi anwa itaati kelawan pira-pira macam ketaatan, berbuat baik ya, taat kepada Allah, wal aurati lan pira-pira wirid, wasa barolan netepaken sapa man ala zalika ing atase mengkono-mengkono di anwa itaati kulal musafarati kelawan sekabiane atau kelawan sebener-benere netepi ya, asraqat mongko cemerlang apa nihayatuhu akhire man ya, di ifadhatil anwari kelawan lume pira-pira nur wal ma'arifi lan pira-pira kemarifatan alaihi ing atase man. Saya teruskan dulu bacanya. Wa zawali kuduratin nafsi lan ilange pira-pira kotorane jiwa atau kotorane awak atau kotorane nafsu ya. Al-hailati kang ngalang-alangi apa kudurat bainahu ing dalam antarane man wa baina maulahu lan antarane bendorone man atau Tuhannya man ala wajib ing atase dimensi atamma kang luwih sempurna apa wajah. Ibu Bapak sekalian yang saya hormati, para jamaah net pengkajian Al-Hikam yang saya hormati. Jadi lagi-lagi saya katakan seperti tadi di awal ya, sebagai pengantar, barang siapa yang baik di awal maka kaidahnya begitu, kira-kira begitu, akan baik juga di akhir. Dan ini menurut saya sangat universal ya, tidak hanya dalam dunia sofistik, di mana ini memang takbir ini betul-betul dimaksudkan oleh si mu'alif Ibnu Athaillah As-Sakandari untuk membekali para salik ya, untuk senantiasa dari awal sampai dengan akhir ini berada dalam keistiqomahan, berada dalam kebaikan, sehingga bisa mendapatkan derajat usul kepada Allah. Nah, meskipun dalam dunia tasawuf kaidahnya seperti itu, ternyata ini juga berlaku bagi semua ya. Saya di pertemuan yang lalu bahkan sudah pernah menyinggung bahwa ini bisa dipakai di dalam dunia birokrasi juga begitu ya. Kalau kita sama-sama terjun dalam dunia pendidikan, di situ ada aktor pendidikan, jadi kita para dosen, kemudian juga ada pelayan pendidikan kira-kira begitu yang bertanggung jawab dunia administrasi lah kira-kira begitu ya, jajaran pimpinan administrasi. Siklus antara how to plan, kemudian how to execute, dan how to report ini menjadi sangat penting. Perencanaan yang baik, planning yang baik menisayakan atau diharapkan akan mendapatkan hasil yang baik. Jadi siapapun kita ya, kalau memiliki cita-cita ya, atau memiliki tujuan di masa mendatang, yang tujuan tersebut tentunya adalah tujuan yang baik begitu ya, maka perlu disertai dengan keseriusan yang berkesinambungan. Jadi bagaimana kita mempersiapkan diri, lalu kemudian bagaimana kita konsisten menjalankan persiapan-persiapan yang kita lakukan gitu ya, sekaligus hasilnya katakanlah begitu bisa kita dapatkan dengan optimal. Kalau kemarin kita di hikmah yang ke-26 min alamatin najhi fin nihayah ar-ruju'u ilallahil bidayah, kita di dalam syarah Asy-Syarqawi ini menemukan 3 kata kunci ya, sekedar untuk menambahkan saja informasi yang sedang kita bahas ini. 3 kata kunci itu adalah pertama tashihun niat atau memperbaiki niat. Ar-ruju' ilallah itu artinya memperbaiki niat. Segala sesuatu harus kita niatkan karena Allah. Segala sesuatu harus kita niatkan lillahi ta'ala ya. Apapun sesuatu yang akan kita lakukan. Jadi semua harus kita kembalikan kepada Allah. Itu yang dimaksud dengan tashihun niat. Setelah kita memperbaiki niat, kita benahi niat kita perbaharui niat kita baiki niat kita begitu ya. Maka kemudian ada upaya untuk melaksanakan ya, mengeksekusi lah kira-kira begitu. Ada ikhtiar ya. Dan ikhtiar itu juga harus disertai dengan ketawakalan.
ikhtiar itu harus maksimal, tidak boleh kemudian kita ikhtiar setengah-setengah gitu ya. Nah ini karena di dalam komunitas ini juga ada beberapa para mahasiswa kira-kira begitu, mungkin juga dosen yang juga belum doktor barangkali budekan ya begitu ya, maka harus betul-betul ini ya sudah jadi dosen ya sekutu tidak boleh setengah-setengah kira-kira begitu, tidak boleh dosen itu nyambi dosen ya dosen kira-kira begitu, sehingga harus betul-betul syarat-syarat sebagai dosen di samping apa namanya kualifikasi S3 kira-kira begitu ya terus dilanjutkan begitu apa saja yang semestinya dilakukan oleh para dosen. Jadi niatnya itu lillahi kalimatillah ya, memberikan kontribusi investasi pengembangan sumber daya manusia untuk memberikan yang terbaik untuk para mahasiswa misalnya gitu. Kemudian di dalam kita menjalankan tugas ya, di samping mengajar juga kita meneliti kira-kira begitu ya. Kemudian di akhir ya kita juga merujuk kepada hikmah yang ke-26 kemarin, ada isti'anah, ada permohonan mencari pertolongan kepada Allah. Jadi memperbaiki niat. Yang kedua tawakal di dalam menjalankan ikhtiar, dan yang ketiga adalah isti'anah. Nah, man asyraqat bidayatuhu asyraqat nihayatu adalah ending gitu ya. Yang menurut saya karena di hikmah yang ke-28 nanti sudah ganti tema gitu ya. Temanya sudah berganti. Jadi rangkaian antara siklus perencanaan kemudian melaksanakan program yang sudah kita rencanakan, dan yang ketiga untuk mengharapkan hasil yang optimal kata Mas itu sekali lagi ya sangat dipengaruhi atau sangat ditentukan oleh bagaimana niat kita di awal. Sehingga di sini sampai diilustrasikan dengan asyraqat bidayatuhu. Barang siapa yang cemerlang di awalnya ya, dalam dunia ibadah murni atau ta'abudi ini dijelaskan dengan bi'an ammaro awqatahu bi anwa'it ta'ati wal aurodi. Jadi dengan meramaikan waktu-waktunya atau waktunya itu diisi atau dipenuhi dengan berbagai macam ketaatan, berbagai macam perbuatan baik, berbagai macam added values ya yang sifatnya positif, wal aurodi, dan juga wirid-wirid ya. Ini kalau memang dalam dunia tarekat itu kan memang ada wirid ya, ada doa-doa yang senantiasa dipanjatkan, apakah sholawat, berbagai macam lah begitu, tergantung dari tarekat yang diberi. Wasabaro ala dzalika kullal musabarati, dan serius ya. Jadi apa namanya di dalam melakukan ketaatan, menjalankan wirid gitu ya, itu juga sangat serius kira-kira begitu, dengan sepenuh hati. Maka asyraqat nihayatuhu bi ifadatil anwari wal ma'arifi alaihi. Lalu ada nur ya, lumeber ya, atau kita mendapatkan anugerah berupa apa ya, pencerahan kira-kira begitu, cahaya-cahaya dan juga dimensi kemarifatan, sekaligus juga kekotoran jiwa ya, yang melekat dalam diri kita ya. Mengapa nafsun di sini ya, kemarin ketika di hikmah yang sebelumnya kan ada nafasun ya, ini nafsun itu jiwa, kekotoran jiwa ya, hilang ya berkat kita senantiasa menjalankan ketaatan, sekaligus juga melakukan wirid-wirid yang sudah kita amalkan. Kekotoran jiwa itu punya peran apa ya? Mengapa harus dihilangkan ya? Mengapa harus dikurangi, dan kalau bisa dihapus kalau begitu? Karena dia punya peran hailah ya. Wazawali kuduratin nafsilan ilange biro-biro pepotowarane jiwa al hailati kang ngalang-alangi apa kudurat bainahu ing dalam antara man wa baina maulahu, lan ing dalam antarane Gusti neman. Jadi antara kita dengan Tuhan itu ada hijab kira-kira begitu. Yang hijab itu adalah kotoran yang melekat di dalam hati kita, di dalam jiwa kita. Sehingga para ulama sufi ya, para ulama-ulama tasawuf kata Allah begitu, itu sering mengilustrasikan ya mengilustrasikan dengan bahasa kiasan atau bahasa apa yang sifatnya parabol kira-kira begitu. Misalnya menggambarkan hati itu seperti cermin gitu ya. Cermin itu kalau bersih ya, maka orang yang bercermin akan mudah ya mendapatkan pantulan badannya ya. Jelas sekali. Sampai-sampai kalau ada jerawat kecil bisa kelihatan ya, karena cerminnya
jernih. Gitu. Tapi kalau cerminnya itu banyak sekali kotoran yang melekat, gitu ya. Debunya bahkan bukan hanya debu, tapi sampai menghitam kira-kira begitu. Jangankan jerawat, gitu ya. Tompel yang begitu besar aja nggak kelihatan, kira-kira begitu kan. Jadi cermin ini betul-betul ya menggambarkan atau mengilustrasikan hati kita atau jiwa kita itu yang senantiasa diharapkan bersih untuk bisa tadi mendapatkan nur dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, lalu bagaimana cara kita tadi menjalankan aktivitas ya atau wujud operasional kira-kira begitu ya. Dari ammaro alqatahu bi anwa'it ta'ati wal aurati. Jadi bagaimana cara kita meramaikan waktu kita atau mengisi waktu-waktu kita dengan sekian banyak ketaatan dan juga wirid yang kita baca. Ibnu Athaillah Sakandari ya, saya ingin menggunakan metode intertekstualitas dalam membaca teks itu ada metode yang disebut dengan intertekstuality gitu ya. Jadi menghubungkan atau membandingkan ya atau ya mengkomparasikan dengan hikmah yang lain yang ada di dalam kitab Ibnu Athaillah As-Sakandari ini. Misalnya di hikmah yang ke-43 nanti dengan bisa cek ya. Itu ada nasihat atau ada hikmah begini. La tashab man la yunhiduka haluhu wa la yadulluka 'alallahi maqaluhu. Bagaimana kita bisa mengisi waktu-waktu kita dengan sekian banyak ketaatan, sekaligus juga membaca atau mengistiqomahkan wirid. Itu ternyata juga sangat dipengaruhi oleh lingkungan. Begitu ya. La tashab man la yunhiduka haluhu. Janganlah engkau bersahabat dengan orang yang aktivitas kesehariannya tidak membuat kamu bergetar untuk taat kepada Allah. Wala yadulluka 'alallahi maqalu, dan juga jangan bersahabat dengan orang-orang yang kata-katanya gitu ya tidak menuju kepada Allah. Jadi ini sebuah nasihat yang menurut saya sangat penting gitu ya. Tadi dengan menggunakan metode intertekstuality ya. Ternyata nasihat yang ke-27 ini kalau kita hubungkan tadi dengan nasihat yang ke-22 begitu ya. Lalu ada juga nasihat di ke-43 ya, di mana kita diminta atau disarankan untuk tidak sembarang bergaul. Kalau kita misalnya seorang dosen misalnya begitu ya, maka tentu pergaulan kita ya sesama ilmuwan gitu ya, sehingga ketika ada dosen lain, teman lain yang kemudian produktif, ya, itu akan membuat kita bangkit semangatnya. Masa dia bisa produktif banyak publikasinya kok saya enggak misalnya. Itu yang dimaksud dengan la tashab man la yunhiduka halu. Janganlah engkau bersahabat dengan orang yang aktivitasnya tidak membangkitkan semangat kamu menuju kebaikan. Ya tentu profesi kita lah, sesuai dengan profesi kita, sesuai dengan keahlian kita. Dimana ketika kita bersahabat dengan orang, bersahabatlah dengan orang-orang yang bisa menyebabkan hati kita tergetar, menyebabkan kita makin taat, kita makin profesional, kita makin berprestasi, kita makin baik dan seterusnya. Karena kadang-kadang lingkungan itu punya pengaruh yang signifikan. Wala yadulluka 'alallahi maqalu. Dan juga jangan bersahabat dengan orang yang kalimat-kalimatnya justru kontraproduktif gitu ya. Kita lagi belajar menuju kebaikan, tapi ternyata bergaul dengan orang-orang yang kalimat-kalimatnya tidak mengajarkan kebaikan. Ya, lama-lama kita jadi terpengaruh untuk jadi orang yang kurang baik. Oleh karena itu, sekali lagi dengan model atau dengan metode intertekstuality tadi itu ya, di mana hikmah-hikmah di dalam Al-Hikam ini ya, ini ternyata bisa kita hubungan satu sama lain. Ibu bapak sekalian yang saya hormati, sampai dengan hikmah ke-27 ini ya, man asyraqat hidayatuhu asyraqat nihayatuhu, siapa yang awalnya baik maka di akhir juga akan mendapatkan sesuatu yang baik, kira-kira begitu. Maka ini merupakan sebuah proses ya, awal, tengah, dan akhir, kira-kira begitu, yang di hikmah ke-22 tadi sudah saya jelaskan, perlu niat yang benar, gitu ya. Kemudian perlu tawakal dan perlu isti'anah atau memohon pertolongan kepada Allah. Lalu resep untuk bisa
menapaki perjalanan ya, mengeksekusi aktivitas-aktivitas keseharian untuk bisa menuju kebaikan, menjalankan niat yang sudah baik di awal tadi, itu juga membutuhkan piranti tadi, bersahabat dengan orang-orang yang baik. Tetapi ya, ini lagi-lagi adalah sebuah ikhtiar. Ibnu Athaillah As-Sakandari sangat jeli ya untuk membekali kita agar kita tidak terjebak di dalam ikhtiar ansih. Ya. Bahwa ikhtiar itu sangat penting, bahkan sangat menentukan, katakanlah begitu ya, secara kaidah. Ya. Tetapi ikhtiar ini juga tidak segala-galanya. Ikhtiar adalah sebuah atau satu sisi, tapi sisi yang lain ya, kita senantiasa harus tawakal dan arruju ilallah. Betul-betul begitu ya. Semua yang kita lakukan adalah semata-mata karena Allah. Begitupun ketika kita punya cita-cita ya, semua itu harus dikembalikan kepada Allah kira-kira itu, untuk kemanfaatan, untuk keumatan kira-kira itu. Jadi era sekarang ya, di mana kita sekarang berada dalam era terbuka. Bapak Ibu sekalian, para dosen, ya, para pejabat fungsional ya. Ini kan karir itu kan tidak semata-mata dibatasi hanya menjadi guru besar saja begitu ya. Tapi Bapak Ibu ya bisa juga berkiprah di mana saja ya dengan era keterbukaan sekarang ini. Apalagi dengan adanya undang-undang ASN ya, sekaligus juga PP yang terbaru begitu ya tahun 2020 terkait dengan jabatan-jabatan struktural misalnya. Tetapi lagi-lagi ketika misalnya begitu ya, Bapak Ibu ini kemudian terdorong ya, untuk mengembangkan karir tidak hanya di fungsional ya, tapi karena ingin memanfaatkan ilmunya untuk lebih besar, misalnya untuk kepentingan bangsa dan negara. Niatnya sekali lagi itu bukan semata-mata syuhroh. Niatnya bukan semata-mata ingin mencari popularitas diri ya, karena penyakit yang paling berbahaya adalah penyakit populer atau orang menyebutnya sekarang dengan hungry of popularity. Hungry of popularity. Jadi lapar dengan popularitas. Kalau tidak disebut oleh media sehari saja itu sudah istilahnya sudah kayak orang yang lepas kendali kayak begitu. Karena biasa disebut oleh media, biasa disebut oleh wartawan dan sebagainya. Nah, hungry of popularity ini ternyata begitu ya, itu sebuah penyakit ya yang mampu ya menggerogoti keikhlasan kita. Karena lagi-lagi ya, Al-Hikam juga mengajarkan kepada kita. Saya lupa nomor hikmahnya yang keberapa, tapi saya ingat. Bunyinya begini, An-nasu yamdahunaka lima yadhunnunahu fi. Fakun anta zaman li nafsika lima ta'lamuhu min. Orang-orang itu memuji kamu. Itu hanya karena husnudzon saja. An-nasu yamdahunaka lima yadhunnunahu fi. Orang-orang di sekeliling kita itu memuji kita itu hanya karena husnudzon ke kita saja. Jadi jangan kemudian kita bangga karena puja. Sebaliknya gitu ya. Jangan jatuh karena celah gitu ya. Atau jangan jatuh karena cercah, jangan celah gitu ya. Jadi Al-Hikam betul-betul membekali kita secara batin ya untuk betul-betul bisa proporsional. Mengapa? Karena ketika kita tadi menjalankan hikmah yang ke-27, man asyraqat bidayatuhu, barang siapa yang awalnya baik, maka diharapkan asyraqat nihayatuhu, di akhir akan mendapatkan hasil yang optimal. Ini di dalam perjalanannya itu akan senantiasa mendapatkan godaan dan cobaan. Bahkan ya di awal sekali di hikmah yang pertama, Bapak Ibu mungkin masih ingat begitu ya. Ada saran atau ada hikmah atau ada warning kira-kira begitu dari Ibnu Athaillah As-Sakandari. Dia mengatakan bahwa salah satu dari tanda-tanda orang yang berpegang pada amal adalah berkurangnya harapan ketika tergelincir pada perbuatan dosa. Kan begitu ya di hikmah yang pertama. Nah, oleh karena itu lagi-lagi ketika niat kita sudah baik tadi itu di awal, man asyraqat bidayatuhu, sampai dengan mendapatkan asyraqat nihayatuhu, kecemerlangan di akhir, di tengah-tengah kita atau di tengah-tengah proses itu harus kita bentengi dengan kehati-hatian. Jadi an-nasu yamdahunaka lima yadhunnunahu fi. Orang-orang memuji kita, memuji kalian
itu hanya karena husnudzon saja, hanya tahu casingnya, nggak pernah tahu dalamnya gitu ya. Maka jadilah kalian orang yang mampu mencela dirinya sendiri. Jadi mencela orang kita dilarang, tapi mencela diri bahkan disarankan. Fakun anta zaman binafsika lima ta'lamuhu minha. Jadilah kamu orang yang mampu mencela dirinya sendiri, karena kamulah yang tahu sejatinya kamu itu siapa. Kira-kira. Katakanlah mungkin sebagai contoh saya yang sedang membaca Al-Hikam ini. Gitu kan. Teman-teman mahasiswa S3 ya, karena sering mengikuti perkuliahan saya, mungkin ya dalam benak mereka sering memuji begitu ya. Wah, Pak Nurholis ilmune rada akeh gitu kan. Tetapi saya tidak boleh kemudian bangga dengan pujian itu. Mengapa? Karena saya yang paling tahu diri saya. Ilmunya cuma pakai dobos saja kok akeh kan kalau gitu kan. Fakun anta zaman linafsika lima ta'lamuhu minha. Jadi nasihat ini sebetulnya adalah kita diminta selalu proporsional. Jangan lupa jangan bangga karena puja ya. Jangan jatuh karena cercah. Gitu ya. Hidup itu sebetulnya adalah di tengah-tengah antara lover dan hater. Hidup itu sejatinya adalah berada di tengah-tengah antara penggemar dan pencela. Lovers itu penggemar ya. Bahkan mungkin sebagian dari Bapak Ibu menjadi influencer gitu ya. Itu karena banyak followernya begitu ya. Tapi jangan salah, banyak juga yang kemudian haters ya, yang tidak suka dengan kita. Itu sebetulnya untuk membekali kita agar kita proporsional, seimbang gitu ya. Artinya ketika ada pujian, kita juga tidak gampang lupa diri ya. Sebaliknya ketika kemudian juga ada celaan, kita juga tidak mudah jatuh, tidak mudah kemudian ngelokro, tidak mudah untuk tidak semangat gara-gara dicela, gara-gara dijelek-jelekan oleh orang di sekeliling kita. Ibu Bapak sekalian yang saya hormati. Saya lanjutkan membaca syarahnya. Ini kebetulan ada begitu nggak jelas ya di dalam tulisannya itu. Pamangkana mongko sak temene wong ya. Qalilal ijtihadi fi bidayati pamunute wong kana kang ana sapa man ana iku qalilal ijtihadi sithik upayane fi bidayatihi ing dalem awale man lam yaksul mongko ora hasil lahu maring man apa isyraqun cemerlang fi nihayatihi ing dalem akhire man. Jadi barang siapa yang ijtihad atau kesungguhannya berkurang kira-kira begitu, maka tentu kemudian tidak mendapatkan keberhasilan di dalam akhir. Famangkana qalilal ijtihadi fi bidayatihi lam yaksul lahu isyraqun fi nihayatihi. Tadi sudah benar Pak, yang di halaman 28 tadi. Agak ke atas sedikit. Ya. Nah, yang Syarah Asy-Syarqawi itu memang yang di bawah. Kalau yang di tengah-tengah itu Syarah Ar-Rundi. Jadi memang kitab ini yang biasa dipakai di pesantren, makanya sampean agak sulit ya karena gundul begitu ya. Ini masih mending ada komahnya begitu ya. Kalau yang di asli betul yang di edisi pesantren itu yang dibaca para kiai itu sama sekali nggak ada apa-apanya. Ini masih mending ada kurungnya, kemudian ada titik duanya, ada komahnya begitu ya. Jadi faman mengkotai wong kana kang ono sapa man ana iku qalilal ijtihadi sithik ijtihade, sithik kesungguhane fi bidayatihi ing dalem awale man lam yahsul mongko ara hasil lahu kadwe man apa isyraqun cemerlang fi nihayatihi ing dalem akhire man. Jadi lagi-lagi syarah ini hanya memberikan satu ilustrasi tambahan ya, karena diksi yang dipakai oleh Ibnu Athaillah asalkan dari man asraqat bidayatu asraqat nihayatu itu diksi yang sederhana yang tidak terlalu sulit untuk bisa dipahami, maka kemudian si syarih atau pensyarah juga tidak begitu berpanjang lebar ya untuk memberikan penjelasan tambahan terhadap hikmah yang ke-27 itu. Jadi di akhir ya, sebelum nanti saya kembalikan kepada moderator karena saya berharap jam 9 sudah bisa diakhiri ya, karena jam 9:15 saya ada kuliah S3. Kemudian nanti lanjut juga dengan rapat BLU, saya mohon nanti jam 9 sudah selesai. Jadi di akhir ya saya ingin simpulkan untuk hikmah yang ke-27 ini ya masih ada kaitan langsung dengan hikmah yang ke-26 ya.
Yang ke-26 kita tahu min alamatin najhi bin nihayati ar-ruju'u ilallah fil bidayati. Salah satu tanda keberhasilan seseorang di akhir adalah kembali kepada Allah sejak awal ya. Ini merupakan hikmah yang menguatkan dari hikmah ke-26 dengan kalimat man asyraqat bidayatuhu asyraqat nihayatuhu. Barang siapa yang cemerlang di awal, maka akan cemerlang juga di akhir. Nah, ada 3 kata kunci yang kita dapatkan di dalam nasihat Ibnu Athaillah Sakandari. Yang pertama adalah bagaimana kita asyraqat, ya, bagaimana kita cemerlang di awal. Caranya adalah kita membenahi niat, kita memperbaiki niat atau tajdidun, niat-niat yang lebih baik, dan niat itu adalah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita lakukan, perbuatan apapun yang kita lakukan, aktivitas apapun yang kita lakukan, dan ketika niat itu menjadi baik, maka sekali lagi itu bisa masuk dalam dimensi ibadah yang ghairu mahdhah. Sedikit melebar ke wilayah fikih ya, atau ke usul fikih, bahwa ibadah itu ada 2 macam. Ibadah yang mahdhah, ya ibadah yang murni yang kita lakukan seperti sholat, atau sekarang kita sedang puasa bulan Ramadan, itu kan ibadah mahdhah gitu ya. Sama ibadah yang ghairu mahdhah, ibadah yang tidak murni. Pengertian dari ibadah yang tidak murni itu adalah ibadah yang dilakukan ya, kelihatannya bukan aktivitas ukhrawi gitu ya. Kelihatannya bukan ibadah. Tetapi ketika niat kita baik ya, maka ibadah atau aktivitas-aktivitas yang kelihatannya bukan ibadah itu menjadi bernilai ibadah atau menjadi bernilai ta'abbudi. Jadi sekali lagi itu yang pertama, kita memperbaiki niat. Kemudian yang kedua, kita harus tawakal. Tawakal tentu adalah gandengan dari ikhtiar yang maksimal gitu ya. Tidak boleh kemudian kita berhenti, kita nganggur begitu ya. Kita tidak berusaha sama sekali. Jadi ketika kita sudah punya planning di awal yang baik atau niat dengan niat yang baik tadi, ketika kemudian kita melanjutkan dengan mengeksekusi, maka eksekusi itu adalah ikhtiar yang harus maksimal, harus optimal, dan ikhtiar tersebut juga harus dibarengi dengan tawakal. Lalu yang ketiga adalah isti'anah, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan keberhasilan. Ibu bapak sekalian yang saya hormati, kalau kita melihat ya kalimat-kalimat yang dipakai oleh Ibnu Athaillah Sakandari, misalnya kita melihat ke hikmah yang sedang kita bahas, itu sebetulnya ya kalau kita baca kitab atau yang karya-karya yang ditulis oleh para ulama, sebetulnya bukan hanya satu dimensi gitu, tetapi ternyata sangat multidimensional, atau ajaran-ajaran yang ditulis oleh para ulama-ulama kita tuh memiliki multidimensi. Ketika misalnya ya hikmah ke-27 kita hubungkan dengan hikmah yang 26, min alamatin najhi fin nihayat, itu ada kata-kata min alamatin najhi. Itu sebetulnya bisa kita ambil sebagai salah satu pelajaran berharga dari teori kepemimpinan, kira-kira begitu ya. Dalilnya jelas, pemimpin itu harus makrifat, kata Alfiya Ibnu Malik. Nah, sedikit melebar kepada nahwu, ya, biar menyegarkan kembali kepada teman-teman sekalian. Ini kan pengajian ini kan sekali lagi kalau multidimensi, sehingga tidak hanya bicara tasawuf, ya, tidak hanya bicara tentang fikih, gitu, tapi juga bisa melebar ke gramatikal bahasa Arab yang itu sejatinya adalah bicara tentang kepemimpinan. Saya perlu sampaikan ini karena apa? Karena di program S3 tentang manajemen pendidikan Islam itu ada mata kuliah perilaku organisasi, kepemimpinan dan perilaku organisasi pendidikan Islam. Ya. Mengapa perilaku organisasi kependidikan dan kepemimpinan itu penting? Karena sebetulnya begitu ya. Sebetulnya kepemimpinan itu kalau kita kaitkan dengan teori ya, atau kita kaitkan dengan nilai-nilai Islam itu sangat luar biasa. Ketika misalnya Alfiya Ibnu Malik mengatakan wala yajuzul ibtida' bin nakirah malam tufid ka inda zaidin namirah misalnya, ini sebetulnya menunjukkan kepada kita bahwa pemimpin itu nggak boleh nakirah. Pemimpin harus makrifat. Gitu ya. Jadi eligibility to be a leader, gitu ya, itu harus orang yang makrifat. Ya. Makrifat tentu maknanya di sini sangat luas.
ternyata makrifat itu ya, sebagai syarat atau sebagai eligibilitas seorang pemimpin itu bisa makrifat yang asli makrifat gitu ya, atau makrifat yang dimarifatkan. Nah, salah satunya adalah min alamatin najhi, itu adalah makrifat yang tarkibnya atau tata urutannya mubtada muakhar dan khobar muqaddam. Jadi seni memimpin begitu ya. Ketika di sana ada teori ada kepemimpinan transformasional misalnya, ada kepemimpinan situasional, macam-macam istilahnya ya yang ditulis oleh para ahli manajemen. Kita ini ternyata begitu ya, seorang pemimpin itu tidak selalu di depan, gitu ya. Kadang-kadang juga di belakang. Itu mengambil iktibar dari khobar muqaddam, mubtada muakhar. Pemimpin itu diakhirkan, kemudian khobarnya didahulukan. Jadi sekali lagi ngaji ya, atau mengkaji kitab kuning ternyata sekali lagi tidak hanya begitu ya, satu disiplin ya, tapi ternyata bisa multidisiplin. Kita baca Al-Hikam ya, ternyata bisa nyambung ke fikih, bisa nyambung ke usul fikih, bisa nyambung lagi ke teori kepemimpinan gitu ya. Bisa kemana-mana gitu ya. Ternyata luar biasa ulama mengajarkan kepada kita untuk multidisipliner. Baik, Bu moderator, Bu Wahab, gitu ya, karena sudah jam 8.45 saya kembalikan ya, kita masih punya waktu 40 menit untuk dialog seandainya ada yang perlu dikomentari atau ada yang perlu diklarifikasi. Saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih kepada Pak Prof. Nurholis. Kemudian untuk sesi selanjutnya saya buka kepada sesi diskusi atau dialog. Di sini saya buka untuk 2 penanya dulu gitu ya Pak ya. Monggo Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa langsung mengutarakan pertanyaannya. Monggo Bapak Ibu. Ada yang komentar? Monggo Bapak Ibu ingin bertanya, ingin berkomentar atau ya saling berdiskusi gitu. Saya persilahkan. Monggo Bu Nadia. Maaf Ibu, suara. Halo, kedengaran Mbak? Oh, nggih Bu, sudah Bu. Belum kedengaran ya? Udah Bu. Sudah. Kedengaran ya? Halo Mbak? Nggih Bu, sudah Bu. Ya. Ini mudah-mudahan kedengaran suara saya. Ini sambil ngajar Prof. Ya, masuk. Menarik sekali apa yang disampaikan oleh Prof dari kuliah pertama ya, sampai dengan hari ini. Bagaimana ya Prof caranya supaya apa yang kita kaji ini tidak sekedar pengetahuan, tapi memang dipraktekkan supaya mudah gitu Prof, dipraktekkan baik dalam kehidupan pribadi dan juga dalam kehidupan sosial di kampus kita ini, terutama di FUA gitu Prof. Ya. Gini Bu, ada 2 tahapan. Nah, menurut saya ada 2 tahapan yang perlu dilakukan. Pertama, tahapan kita yang pertama kan harus understanding. Jadi, satu kita harus memahami dulu secara baik begitu ya, karena untean-untean di dalam Al-Hikam Ibnu Athaillah ini tidak mudah begitu ya. Tidak mudahnya karena satu
membutuhkan linearitas pengetahuan. Yang kedua, kalau yang tadi kita bacakan memang termasuk sederhana gitu ya. Orang begitu kita sampaikan kalimat man asrokat bidayatu asrokat nihayatu mudah memahami diksinya, tapi dari 264 ya, saya yang versi saya 264 ya, nasihat yang dikumpulkan dalam Al-Hikmah, Al-Hikam ya, itu lebih banyak sulitnya daripada mudahnya gitu. Sehingga menurut saya sarankan kita dari 264 gitu ya, nasihat-nasihat itu bisa kita pilih secara eklektif, nggak apa-apa gitu kan. Kita pilih secara eklektif mana-mana yang kira-kira executable, mana-mana yang kira-kira bisa menjadi nilai-nilai yang mudah diimplementasikan lah, kira-kira begitu. Jadi Bu Dekan bisa bikin tim, ini saran saja gitu. Saya bikin tim teman-teman yang baca, ustadz-ustadz yang baca Al-Hikam seperti Pak Supriyanto, Pak Sobur, ya kemudian siapa lagi, Pak Munawir misalnya, ya. Nanti kita bareng-bareng diskusi lah gitu ya, kita bikin tim kecil untuk menyeleksi atau untuk memilih, bukan menyeleksi, memilih kalam-kalam hikmah apa saja dari 264 yang kira-kira sederhana, lugas, tapi diimplementasikan sebagai budaya akademik ini mudah kira-kira begitu. Karena kalau keseluruhannya begitu ya, ini kan bicara tentang alam macam-macam kan gitu kan, alam kekosongan segala macam, itu luar biasa gitu ya kalau dalam dunia kemarifatan. Tentu akan sangat sulit ya bisa diikuti oleh orang-orang yang tidak memahami dengan detail terkait dengan dunia kemarifatan. Oleh karena itu saran saya tadi kita pilih beberapa hikmah-hikmah yang kira-kira sederhana tapi komprehensif ya. Lalu bisa kita injeksikan kira-kira di dalam kehidupan keseharian sebagai filosofi akademis lah, sekaligus juga fondasi ya aktivitas teman-teman di fakultas untuk bisa berkiprah secara lebih optimal. Saran saya begitu Bu. Jadi yang kedua tentu nanti kita mencoba untuk memberikan tafsir tambahan, dan menurut saya itu sah-sah saja begitu ya. Jadi bagaimana kita sebagai seorang pembaca, ketika kita mampu memahami dengan baik, kemudian kita memberikan eksplanasi, kita memberikan syarah yang lebih lanjut, saya kira nggak ada masalah, gitu ya. Begini, saya ingin sedikit memberikan semangat ya, atau menambahkan legitimasi saja, begitu ya. Dalam dunia tarekat ternyata saya kok punya kesan agak liar, gitu kan. Tarekat itu ternyata memiliki dimensi keliaran akademis yang luar biasa. Ini persepsi saya, tapi saya juga bisa keliru. Tapi begini, setidaknya ketika saya membaca Al-Mafakhir Al-Aliyah fil Ma'afir Syadziliyah, jadi ini manaqibnya Bu Hasan Asyadzili. Kalimat begini dalam buku itu. Wa'lam annat tariqa wa in tanawwa'at wa kathurat fa innaha tarji'u ila qismaini wa huma al-ilmu wal amal wa kullu wahidin minhuma yanqasimu ila qismaini imma ma'khudhun minasy-syar'i aula. Ketahuilah bahwasanya tarekat itu ada dua. Jadi wa'lam anna tariqa yang terbagi menjadi dua, kata begitu ya. Atau sumber dari tarekat itu sebenarnya dua, yakni yang pertama adalah pengetahuan atau ilmu, dan yang kedua adalah aktivitas atau amal. Masing-masing dari kedua ini juga terbagi menjadi dua lagi, gitu ya. Jadi baik ilmu itu terbagi menjadi dua, amal itu juga menjadi dua. Nah, saya tertarik dengan kalimat yang terakhir, li'annahuma imma ma'khudun minasy-syar'i aula. Ada kalanya bersumber dari syariat, gitu ya, ilmu dan amal tadi itu, atau tidak. Gitu. Saya punya diksi begini dalam memahami kalimat itu. Ternyata tarekat ini juga ada yang tarekat struktural, begitu. Ada yang tarekat non struktural, begitu ya. Artinya apa? Ya, dunia tarekat itu ternyata memberikan satu landasan atau legitimasi akademis, begitu ya, bahwa orang mendapatkan anugerah ma'rifat, ya, mendapatkan derajat wusul ilallah itu tidak semata-mata harus mengikuti tarekat yang struktural, beat kepada guru segala macam dan seterusnya. Ada yang juga kemudian mendapatkan secara given gitu saja, kira-kira begitu. Usul mendapatkan hadiah given, kira-kira begitu. Nah, poin saya adalah ya, sebagai pembaca Al-Hikam, ya, tentu secara akademis begitu ya, maka kita
tentu punya apa ya, punya kesempatan begitu ya, untuk bisa menjelaskan sekaligus mensarahi ya hikmah-hikmah dalam Al-Hikam itu yang lebih muqtatul hal, yang lebih sesuai dengan kekinian lah kira-kira begitu. Misalnya bagaimana para dosen ini spirit mereka untuk melakukan publikasi. Ini kan siapa tahu ya selama ini semata-mata hanya dilandasi oleh tanggung jawab saja begitu ya. Semata-mata baru dilandasi oleh kepentingan administrasi, oh karena pengen naik pangkat misalnya. Tapi seandainya membaca Al-Hikam, man asyraqat bidayatuhu asyraqat nihayatuhu misalnya, siapa tahu kemudian ketika keinginan untuk banyak publikasi, keinginan untuk banyak menaikkan keahlian ya, keilmuannya ini ya, itu karena sudah memahami ya, nasihat dari Hikam ini bukan semata-mata karena kepentingan administrasi naik pangkat, tapi inilah mungkin jalan saya untuk bisa mendapatkan hadiah wusul ilallah. Kita dengan kemudian memperbanyak karya, memperbanyak publikasi, dan teman-teman yang di administrasi ini juga dengan saya banyak melayani mahasiswa, melayani berbagai macam kepentingan akademik di FUA, saya akan mendapatkan jalan wusul kepada Allah. Kira-kira begitu. Jadi ada sebuah pemaknaan ya yang perlu kita kembangkan ya dari nasihat-nasihat Al-Hikam Ibnu Athaillah ini untuk memberikan ruang aksentuasi sekaligus ruang optimalisasi dari peran-peran yang bisa kita mainkan. Karena lagi-lagi ya kita sama-sama sadar bahwa organisasi ini kan sangat beragam. Sistem kita bangun, orang ganti berganti begitu ya. Siapapun kita sebagai keluarga besar FUA dan juga IEN yang nanti insya Allah jadi UIN, ini punya kontribusi ya. Dan kontribusi itu sekali lagi lillahi ta'ala tadi. Senada dengan man asyraqat bidayah itu tujuannya atau niatnya harus semata-mata karena Allah. Bukan karena kemasyhuran, karena ingin ini, ingin itu segala macam. Nah, kalau niatnya karena semata-mata karena Allah, maka saya kok yakin gitu ya, added values itu akan kita dapatkan. Kemudian peran kita juga akan maksimal karena kita betul-betul melandaskan aktivitas kita ya, melandaskan kontribusi kita itu untuk mendapatkan anugerah dari Allah berupa al-wusul ya Allah. Jadi sekali lagi Bu, saya perpanjang lebar tadi hanya untuk menambahkan legitimasinya saja gitu, bahwa kita perlu memberikan semacam tafsir begitu ya, tafsir yang paling atau yang lebih membumi ya dalam konteks kekinian untuk kepentingan FUA tadi itu dari beberapa butir-butir hikmah yang ada di dalam Ibnu Athaillah tadi. Saya kira demikian Bu, dan mudah-mudahan nanti kita bisa lakukan bersama-sama. Tes? Pak. Selanjutnya saya berikan kesempatan Terima kasih saya Prof. Oh enggak, Mas Arizin ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kami ingin menanyakan tentang tadi yang sudah disampaikan bahwa banyak amal dunia kayak gitu, tetapi akhirnya menjadi amal akhirat, dan banyak seolah-olah amal akhirat, tetapi malah itu nilainya amal dunia. Nah, kita kan sudah niat itu kan tersembunyi di dalam hati. Nah, kadang orang lain kan tidak mengetahui kita sehingga sering membuli, menyalahkan, malah kadang kita yang tidak kuat kayak gitu. Akhirnya kita juga ingin menyampaikan niatan kita. Ini bagaimana caranya menjaga itu agar niat kita itu benar-benar ikhlas terus, itu gimana Prof? Terima kasih. Monggo. Jadi itu tadi mengapa saya menyampaikan kita tidak boleh bangga karena puja gitu ya, dan tidak boleh jatuh karena cerca. Itu penting menurut saya sebagai satu ilustrasi proporsionalitas kita. Di nasihat atau di hikmah yang saya akan cocokkan ke-11 Pak ya, kita sudah lewati itu ada kalimat dari Ibnu Athaillah yang sangat ekstrim menurut saya. Ini untuk melawan ananiah kita atau egoisme kita lah. Biasanya kita ini kan karena punya watak, punya nafsu ya, sehingga kadang-kadang ego kita bisa sangat dominan. Beliau katakan begini, idfin wujudaka fi ardil khumuli. Kuburkanlah ya,
wujudmu dalam lembah kehinaan. Sampai begitu. Idfin wujudaka fi ardil khumuli. Kuburkanlah wujudmu, eksistensimu dalam lembah kehinaan. Fama nabata mimma lam yudfan, sesuatu yang tumbuh karena tidak ditanam di dalam tanah. Fama nabata mimma lam yudfan la yatimu nitajuhu, biasanya enggak berkembang dengan baik. Sampai ngerti jele tuh Pak. Nandur jele kan manja, dilubanginnya tanahnya dikit ya, jelenya taruh. Kan nggak ditanam dalam kan. Ono manuk toko kan langsung dipangan. Nah ini sebuah ilustrasi, sesuatu yang ditanam tidak di dalam tanah secara dalam itu buahnya biasanya nggak sempurna. Maksudnya buahnya nggak sempurna itu apa? Kadang-kadang belum berbuah sudah hilang kan. Jadi idfin wujudaka fi ardil khumuli itu memberikan saran ya, nasihat kepada kita agar untuk menghindari kita ini cepat puas, apalagi takabur ya, ahli-ahli takabur kata begitu. Kita betul-betul diminta atau disarankan untuk mengubur wujud kita dalam lembah kehinaan. Itu artinya apa? Kita diminta untuk senantiasa rendah hati, harus tawadu, kira-kira begitu. Nah, kaitannya dengan tadi, kita itu kadang-kadang sering nggak kuat karena tadi seolah-olah nggak baik ya, karena tidak mengekspresikan. Ya tentu manfaatan lah menurut saya lebih. Artinya kepada siapa kita harus sampaikan maksud kita, kepada siapa tidak perlu disampaikan semuanya, itu kan kita manfaatan gitu. Karena bagaimanapun ketika semuanya kita sampaikan, ya malah tidak produktif, kira-kira begitu kan. Misalnya kalau dalam sebuah organisasi ya kepada siapa harus kita sampaikan, ya mungkin kepada pimpinan karena dia punya otoritas kan gitu kan, dalam hierarki yang lebih tinggi. Atau pimpinan kita perlu tahu maksud kita apa sih kan itu kan, sehingga perlu kita feeding, perlu kita sampaikan. Tapi kalau misalnya kita lagi ngobrol sama orang di jalan, ya apa perlu semua kita harus sampaikan kepada mereka gitu kan. Bahkan nanti di dalam di dalam hikmah, saya juga lagi-lagi tidak hafal yang keberapa gitu ya, itu ada nasihat begini. Salah satu tanda kebodohan adalah orang itu menjawab semua pertanyaan yang disampaikan kepadanya. Itu termasuk kebodohan, kata Ibnu Athaillah. Gitu. Mengapa? Karena ya tidak semua pertanyaan itu juga perlu dijawab. Gitu kan. Dan tentu kita pahamlah dalam situasi keseharian kita. Ketika yang tanya misalnya adalah, ini dalam konteks keluarga misalnya, anak kita masih usia belum saatnya lah, masih RA misalnya gitu. Lalu kemudian tanya hal-hal yang begitu macam-macam, ya tentu kita kan mesti harus irit dengan jawaban. Tidak usah semuanya kita jelaskan karena ya makin dijelaskan makin nggak ngerti kan gitu kan. Jadi muqtadul hal istilahnya ya, sesuai dengan kondisi, sesuai dengan kenyataan. Jadi kembali kepada pertanyaan Pak Saridin tadi, bagaimana kita bisa proporsional ya. Ya sekali lagi kita punya bekal bahwa kita ini tidak boleh jadi orang yang cepat galau gitu ya. Dicela kita jatuh gitu ya. Kemudian dipuja kita bumbung gitu ya. Padahal kadang-kadang banyak orang ya menjatuhkan kita dengan pujian. Banyak juga yang begitu kan gitu kan. Nah, sering gitu ya, sering sekali ya kita ini siap ketika diuji dengan kesulitan. Tetapi sering juga kita tidak siap diuji dengan keberhasilan, katakanlah begitu. Jadi ketika diuji dengan kesulitan, ya biasanya susah. Jadi kita biasanya tatak gitu ya, diuji dengan kesulitan, karena kita juga orang sulit yang kan sudah banyak kesulitan yang kita alami. Tapi ketika diuji dengan kesuksesan, ya, kita sukses, kita jadi orang besar, jadi kita punya posisi yang strategis macam-macam. Kadang-kadang kita lupa diri. Ya. Kadang-kadang kita kemudian tidak menyadari bahwa itu amanah yang harus ditunaikan dengan baik. Nah, oleh karena itu saran Ibnu Athaillah yang saya baca, katakanlah begitu ya, bukan saran saya. Jadi saran Ibnu Athaillah adalah jadilah orang yang proporsional tadi. Kapan harus mengekspresikan begitu ya kepada orang lain, dan kapan harus disembunyikan, gitu. Itu tentu sangat muqtadul hal sesuai dengan kondisi dan situasi yang kita hadapi. Saya kira demikian, Pak Saridin. Saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih. Kemudian ini lanjutkan ke satu penanya lagi atau bagaimana Pak? Ini ada yang angkat tangan.
Satu lagi, tidak apa-apa, satu lagi. Ya, silakan Mas Febri, Pak Febri Adrian. Monggo, Pak. Apa Kalau tidak ada, saya Prof. Oh ya, silakan Pak Edi. Jadi, saya tadi di awal itu karena saya agak telat ini ikut apelnya Pak Ibnu, amanatnya panjang begitu. Tadi saya mencatat pesan yang kita untuk banyak mencela ya, kalau apa, untuk mencela diri sendiri gitu loh. Ya. Nah, ini dalam hal apa kita boleh dianjurkan untuk mencela diri sendiri gitu ya. Padahal dalam banyak hal juga kita dituntut atau diperlukan dalam tanda petik memamerkan pekerjaan kita, membanggakan diri begitu ya. Nah, itu barangkali yang sederhana karena untuk menambah ya terutama orang-orang seperti Pak Saridin itu kan sering jokan pamer-pamer begitu. Nah, ini untuk nasihat kita, Prof. Dan kalau saya itu misalnya memuji Profesor, itu tulus, bukan pujian yang menyesatkan, insya Allah gitu. Oke, terima kasih. Ya, baik Pak Edi. Ini sekali lagi kata kuncinya proporsional ya, proporsional. Jadi nasihat idfin wujuhadaka, kita diminta untuk mampu mencela diri sendiri karena kita yang tahu siapa diri kita sebenarnya, itu dalam rangka resep untuk kita bisa menghindarkan diri dari takabur, Pak Edi. Jadi kalau kita biasanya kalau mendapatkan keberhasilan kan suka lupa gitu ya, bahwa keberhasilan itu keberhasilan organisasi. Mohon maaf Pak Saridin, jangan marah ya, untuk saya jadikan contoh. Mohon maaf Pak Saridin, yang kelihatan Pak Saridin. Pak Saridin kepala madrasah. Ya. Lalu madrasahnya mendapatkan apresiasi karena berhasil lah, mempertahankan zona integritas misalnya, atau apalah begitu ya. Nah, agar Pak Saridin tidak lupa diri, agar Pak Saridin sadar bahwa ini prestasi bersama. Karena Pak Saridin ada seorang kepala, ini punya anak buah ya, ada guru, ada wali kelas, bahkan ada satpam kan gitu kan. Ini kan keberhasilan institusi gitu ya. Nah, kadang-kadang kita tuh suka mengklaim itu keberhasilan kita, Pak Edi. Nah, oleh karena itu agar kita tidak terjebak di dalam berbangga diri dengan keberhasilan yang kita terima itu, kita diminta untuk mencela diri tadi itu. Gitu. Nah, ini kaitannya dengan pujian Pak Edi ke saya, silakan saja gitu kan. Tetapi saya yang dipuji harus sadar diri gitu kan, bahwa jenengan muji saya ini kan karena casing saya yang beberapa kali ketemu saja karena saya ngajari, tapi kan nggak ngerti keseharian saya seperti apa kan gitu kan. Jadi saya tidak boleh menolak siapapun yang memuji saya, demikian juga tidak bisa menolak siapapun yang mencela saya, kira-kira begitu. Tetapi saya harus proporsional tadi. Dipuji alhamdulillah kan gitu kan, mudah-mudahan tambah syukur, dicela ya alhamdulillah ngurangi dosa, kira-kira begitu aja gitu kan. Jadi sekali lagi ajaran dalam Mutiara Al-Hikam ini adalah ajaran-ajaran yang sifatnya proporsional. Jadi usaha penting, tapi ojo nemen-nemenin oleh mengandalkan usaha. Masih ada dimensi di luar usaha, yakni takdir pangeran, kira-kira begitu. Ini akan sering melanda teman-teman kita kan gitu kan. Sudah usaha luar biasa, tapi ternyata yang dilantik orang lain, misalnya gitu kan. Lalu akhirnya gelora karu-karuan kan gitu kan. Pokoknya lama gitu kan. Jadi lagi-lagi ya, semua itu adalah dalam rangka proporsionalitas agar kita tadi tidak mudah kecewa, tidak mudah takabur, ya, tidak mudah kemudian mengklaim itu hanya keberhasilan kita sendiri gitu ya. Yang dengan kita proporsional itu, insya Allah al-wusul ilallah itu menjadi makin mudah. Karena ya tadi, Allah itu punya hak prerogatif gitu ya, untuk memberikan anugerah kepada kita. Jadi misalnya di hikmah yang ke-8 ya, idza fatahalaka wijhatan minat ta'arrufi fala tubali ma'aha an qata amal. Ketika Allah sudah memberikan satu dimensi kemakrifatan kepada kalian,
Sudah usah lagi kamu pertanyakan banyak atau sedikit amalnya, gitu kan. Karena apa? Ya Tuhan sudah memberikan hadiah makrifat kepada kita. Sehingga saya di dalam tulisan yang pernah saya buat ya di tasawuf birokrasi itu agak liar gitu ya, mengargumentasikan ya jalan makrifatnya orang Kementerian Agama ya di pelayanan itu, gitu kan. Karena ngelihat kita semua kan nggak potongan ahli ibadah murni maksud saya kan itu kan. Saya kayaknya belum pernah lihat tuh Pak Edi puasa sudah 10 tahun atau kita semua gitu kan ya, dan nggak potongan bengi wiridan tahajud nggak potongan gitu kan. Tapi dengan kita melayani umat ya, siapapun apapun tugas kita, apapun profesi kita sekarang, apapun tanggung jawab kita, yang di kampus, yang di Kemenak, yang di mana saja lah begitu ya, ketika kita memberikan pelayanan terbaik kepada umat, itu insya Allah akan menjadi wasilah. Akan menjadi wasilah kita mendapatkan anugerah al-wusul-ilallah tadi itu. Jadi intinya sekali lagi ya, hikmah-hikmah di dalam Al-Hikam Ibnu Athaillah ini memberikan atau mengajarkan kepada kita proporsional gitu ya. Usaha seperti apa, tawakal yang seperti apa, isti'anah yang seperti apa. Isti'anah penting ini Pak Saridin, bukan isti'anah nama mahasiswi loh ya. Isti'anah itu mencari memohon pertolongan kepada Allah gitu ya, atas semua usaha yang sudah kita lakukan. Saya kira demikian ya Pak Edi, dan saya kembalikan kepada Ibu Kurnia, sudah lewat jam 9, saya undur diri, harus beralih ke agenda yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih sekali lagi kepada Pak Prof. Nurholis yang sudah meluangkan waktunya untuk memberi kajian Al-Hikmah pada pagi hari ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada hari ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan menjadi ilmu. Amin. Amin. Mari kita tutup kajian pada pagi hari ini dengan bersama-sama membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Maaf apabila kekurangan dari kami. Alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman dari Sumpyuh, Cilacap yang ikut bergabung. Terima kasih dari Kebumen. Itu Pak. Dari Kebumen, dari Gombong, Gus. Oh, jing. Kepala Mantu. Panto iya. Oh iya. Makmum karo Pak Kasih. Kepala berprestasi ya, dadine sering dipindah-pindah kayak gue. Asal dari Maring Banyumas kayaknya Pak. Ya, amin. Anak kurung lulus wis pindah kok, Jan. Nek nang Kebumen bae jenengane jago kandang, urung tahu dijajal. Betul. Iya. Urung terbukti yo. Iya, kok Pak Saridin wasilahe Pak Saridin. Neneng Kebumen urung terbukti. Kudune di luar Kebumen yang terbukti yo. Iya, Pak. Iya, nang Kebumen bae jago kandang kok. Pak Edi itu Purbalingga sudah bisa di Banyumas. Iya, itu. Kena ya. Bagian dari pujian apa belakangnya. Orang kena kayak gue Pak Saridin. Oke, maturun, makasih. Monggo, Pak Saridin, lanjutkan maturun ya. Monggo, sami-sami. Assalamualaikum. Mohon maaf, geng. Salam wabarakatuh. Pak Tarto Kroya, ndi nggih?